dan berani meneladani Yesus Putramu dalam kesederhanaan dan pengendalian diri, sebab Dia tak pernah jatuh dalam pencobaan keinginan duniawi. Ingatkanlah kami bahwa tubuh ini adalah tempat kediaman Roh-Mu, sehingga harus kami perlakukan dengan hormat. Ya Bapa, berikanlah kekuatan dan keteguhan bagi jiwa kami untuk mengendalikan tubuh ini dari godaan makanan tertentu, kemarahan, hiburan yang tidak sehat, godaan seksual, tahayul, dan aneka godaan lain, supaya kami dapat bertumbuh dalam kebajikan penguasaan diri. Demi Yesus Kristus Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Permohonan dari Ibu Margareta Fadli, anak, menantu dan cucu, untuk Papa, Opa Petrus Rudi Gunawan yang meninggal 100 hari lalu. Permohonan Ibu Lena Wijaya untuk Mama Maria Yanti yang meninggal 100 hari lalu dan Papa Leman 35 tahun yang lalu. Permohonan dari istri, anak dan cucu untuk Bapak Don Scotus Buyung yang meninggal setahun yang lalu. Dan yang terakhir, permohonan dari Saudari Yohan dan keluarga untuk Ibu Maria Teresia Titin yang meninggal 3 tahun lalu. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang memperoleh rahmat belas kasih dan kerahiman Allah. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggalnya dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya. Namun kami kerap enggan berkorban sedikit pun untuk sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Namun kami kerap enggan berbuat baik demi kebahagiaan kami sendiri dan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan jalan pengorbanan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati. Namun kami kerap mau enak sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab. Setelah Abraham mendapat anak, Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apak-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian,
dan Engkau tidak segan-segan menyerahkan anak-Mu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati Engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan-Mu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunan-Mu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunan-Mu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab Engkau mentaati sabdaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kami adalah rahim, orang bersahaja dijaganya, dan yang hina dina diselamatkannya. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Apa balas budiku kepada Tuhan atas anugerahnya bagiku? Piala keselamatan akan kuangkat, dan nama Tuhan akan kuserukan. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana dia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu nampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah bahagianya, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya ingat bagaimana saya punya pengalaman cemas, was-was, grogi dan sebagainya. Salah satunya adalah pengalaman pertama ketika mau berjumpa dengan Romo Pembimbing. Kalau di seminari itu kan biasanya ada waktu untuk bimbingan. Nah, untuk pertama kalinya kalau mau ketemu sama Romo Pembimbing itu tuh gemeter, gelisah. Karena memang selama ini kan tidak perlu bimbingan gitu ya. Orang tua bimbing ya biasa-biasa aja. Mau marah-marah, enggak gitu. Enggak ada persoalan. Tapi ketika berhadapan dengan pembimbing, rasa cemas, gelisah itu ada. Saya juga ingat teman-teman saya yang ketika di bangku kuliah teologi, ketika kami akan menghadapi ujian akhir, bakalaureat, ujian kebijaksanaan namanya. Kalau mau jadi romo harus lulus ujian ini. Nanti ada 3 dosen doktor, 1 biasanya wakil Bapak Uskup, Pikjen atau Bapak Uskup sendiri kalau tidak berhalangan. Lalu ada dosen yang lain, entah kitab suci, dosen moral, dosen teologi, dan itu doktor semua. Kami akan dites dengan 1 pertanyaan yang kisi-kisinya sudah ada, tapi akan dipilih salah satu dan suruh menjelaskan di hadapan para pendekar itu. Saya ingat teman saya yang gelisahnya lebih dahsyat daripada saya, ketika dia mau masuk, dia mencret. Saking groginya, karena setiap orang punya pengalaman gelisah itu berbeda-beda. Pengalaman cemas itu berbeda-beda. Ada yang biasa jantungnya jeduk-jeduk, ada yang keringatnya sejagung-jagung atau jagung sekeringat-sekeringat gitu ya. Tapi ini juga yang paling parah itu sampai buang air, saking groginya. Tetapi itulah bagian pengalaman manusia karena manusia mempunyai jiwa atau psikis. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita mendengarkan dalam bacaan hari ini, yang pertama dan bacaan Injil itu menarik.
Kalau kita tahu kisah Abraham, oh udah di luar kepala gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana pergumulan Abraham sendiri. Ketika Abraham mempunyai anak, dia senang. Karena kita tahu anak pertama Abraham lahir dari seorang perempuan hamba. Artinya Abraham sadar dia laki-laki sungguh karena dia bisa menghadirkan keturunan. Tapi persoalannya bukan dari istrinya sendiri, tapi perempuan yang adalah hamba dari istrinya, namanya Hagar. Karena Sarah tahu dia tidak bisa memberikan keturunan, maka dia memberikan Hagar, pembantunya itu, untuk menjadi istrinya Abraham. Kemudian Abraham bersatu dengan Hagar, hambanya itu, dan lahirlah kita tahu namanya Ismail. Di usianya ke 86 tahun, ya, zaman itu 86 masih muda ya, masih gagah. 86 tahun Abraham mempunyai anak pertama Ismail. Baru kemudian di umur ke-100 Abraham baru punya keturunan asli dari istrinya. Bayangkan umur 100 punya anak, dahsyat ya. Tetapi itulah karya Tuhan. Di umur yang ke-100 Abraham punya anak. Dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Abraham punya istri ketiga. Setelah Sarah yang pertama, Hagar yang kedua, dan nanti setelah Hagar diusir, kemudian Sarah meninggal. Lalu untuk menghibur hati ayahnya yang kesepian, maka Iska membawa Ketura menjadi istri Abraham. Dan dari Ketura Abraham punya 6 anak. Hebat. Di usia yang lebih dari 120 tahun Abraham punya 6 anak. Itu sekelumit tentang kisah hidup Abraham. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara terkasih untuk melihat pergumulan Abraham. Ketika Abraham mempunyai 1 anak di masa tuanya, dia diminta oleh Tuhan Allah membawa anaknya itu ke gunung yang nanti akan ditunjukkan. Tidak tahu gunung yang mana. Abraham hanya pergi pamitan kepada sang istri, aku mau membawa Iska ya ma. Iya pak, hati-hati gitu. Berjalanlah mereka, tapi Sarah pun tidak tahu apa yang akan dibuat oleh suaminya. Difikirnya diajak berburu atau diajak mengenal tempat mereka dan sebagainya. Sarah tidak tahu. Karena berita itu hanya diberikan kepada Abraham langsung. Bawa anakmu ke gunung yang nanti akan kutunjukkan. Maka Abraham membawa Iska, juga membawa 2 pembantunya untuk menyertai mereka supaya ngangkut-ngangkut macam-macam ya. Sampai di gunung yang ditunjukkan, pembantunya disuruh tinggal di bawah, lalu mereka berdua naik ke atas, kemudian kayu bakar yang memanggul Iska sendiri. Pembantunya suruh istirahat di bawah, tidak boleh naik, supaya tidak tahu apa yang akan dibuat oleh tuannya. Sampai di atas, Iska baru bertanya, "Pah, yang mau dikorbankan mana? Kok nggak dibawa?" Bagaimana perasaan seorang ayah yang tahu bahwa anaknya lah yang akan dikorbankan? Seorang ibu, seorang bapak melihat anaknya sakit aja sudah gelisah, apalagi harus diopname, tambah parah gitu ya, gelisah. Abraham harus dengan tangannya sendiri memotong anaknya untuk dipersembahkan. Kita bisa membayangkan kegalauan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan hati Abraham. Kalau kita yang sekedar membaca, mungkin kita tidak tahu pergumulan Abraham di atas gunung itu, tempat di mana disucikan bagi Allah. Ketakutan yang luar biasa menyertai Abraham, tetapi dia lebih taat kepada Allah daripada pada dirinya sendiri. Mungkin dia akan dimarahi istrinya, dia gak peduli. Yang penting jangan sampai Allah murka. Ya kalau umumnya kan biasanya laki-laki yang soleh atau laki-laki yang baik itu kan biasanya kadang juga takut sama istri gitu ya. Itu tanda, kalau menurut saya ya, itu tanda suami yang soleh. Karena dia mencintai istrinya. Karena kalau dia berani dengan istrinya ngampang, pok gitu, berarti sebenarnya dia nggak sayang. Kalau dia takut sama istri, itu tanda dia sayang. Tapi para istri jangan berlebihan. Nah, Abraham tidak peduli dengan sang istri.
Kalaupun nanti marah, dia lebih takut kepada murka Allah. Maka dengan segala segenap kekuatannya, dia mengambil pisau itu dan mengatakan pada anaknya dengan gemetar, Tuhan sudah menyediakan kurban itu, nak. Dan Iskak tahu dirinya lah yang dimaksud. Karena dia tahu juga bahwa ayahnya takut dengan Allah, maka dia membiarkan ayahnya mengikat dirinya. Tidak berteriak. Kalau anak sekarang kan misalnya dibekap atau diikat itu, bapak, gitu udah teriak-teriak. Iskak tidak membiarkan dirinya seperti itu. Bayangkan ketakutan Iskak. Kita kena jarum tusuk aja, udah sakitnya luar biasa. Kita kena pisau sudah, mama, gitu. Ini mau menghadapi belati yang tajam dan menggorok leher. Iskak pun mengalami ketakutan, tapi dia diam saja karena dia sayang kepada ayahnya. Saudara-saudara terkasih, ternyata Tuhan melihat hati Abraham yang taat. Dalam ketakutannya, dalam kegelisahannya, Abraham lebih mencintai Tuhan daripada segala miliknya. Di saat itulah Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan, jangan kau bunuh anakmu, hai Abraham. Sekarang aku tahu kesetiaanmu kepadaku. Abraham kaget. Perasaan kaget tapi campur tidak percaya bahwa dia mendengar Allah mengatakan jangan kau bunuh anakmu Abraham. Saudara-saudara terkasih, pengalaman Abraham itu tak bisa kita bayangkan hanya saat ini. Tetapi kita bisa membayangkan pengalaman-pengalaman berat yang lain yang bisa menyertai dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya mengajak kita untuk melihat apa yang dibuat Tuhan Yesus dengan 3 murid terpilih di atas Gunung Tabor. Ketika tadi dikatakan, setelah Tuhan Yesus berbicara tentang derita yang akan dia terima, dia juga mengalami ketakutan. Maka dia mengajak 3 muridnya itu untuk naik ke atas untuk apa? Untuk berdoa. Supaya apa? Karena dia takut. Waktunya makin mendekat. Sama seperti kalau anak-anak, Bapak Ibu mau ujian dan waktunya makin mendekat, mereka gelisah. Mau tidur kadang nggak tenang, mau main juga nggak bisa. Meskipun juga ada yang main, tetap main gitu ya. Tapi mereka gelisah. Tahu waktu akan ujian makin dekat gitu. Demikian Tuhan Yesus, ketika dia tahu saatnya akan tiba segera dan dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan dirinya, ketakutan luar biasa itu melanda. Maka dia mengajak para muridnya untuk ke atas. Buat apa? Dia berdoa. Dan ternyata di atas Gunung Tabor itu dia dikuatkan oleh 2 nabi besar pada zaman Perjanjian Lama. Musa yang dengan segala kuasa Allah hadir di tengah umat manusia. Elia yang dengan kuasa Allah juga ditunjukkan dengan mampu mengalahkan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Ratusan nabi Baal semua dikalahkan. Artinya Elia memakai atau membawa kuasa Allah di dalam dirinya. Sehingga Elia menjadi nabi terkenal pada zaman itu. 2 nabi besar ini yang dengan kuasa Allah datang menemani Yesus dan menguatkan Yesus. Karena mereka juga tahu apa yang akan terjadi dengan diri Yesus. Disinilah sebenarnya kita bisa belajar. Dalam situasi kegelisahan apapun, Tuhan itu tahu. Dia mengirimkan orang-orang yang tepat, yang ada di sekitar kita untuk menguatkan dengan cara sederhana. Kita datang padanya untuk berdoa, Tuhan juga akan menyertai kita. Saudara-saudara terkasih, jadi 2 peristiwa ini mau menggambarkan tentang situasi kemanusiaan yang juga kita alami. Baik Abraham, baik Tuhan Yesus, mereka pun juga mengalami situasi kemanusiaan yang kita sebut dengan kegelisahan. Kalau orang stres atau depresi dalam kehidupan bersama dalam keluarga, misalnya anak dengan orang tua. Kalau anak sudah tertekan, kadang-kadang dia melawan orang tuanya dengan cara mendiamkan, bisa saja dengan cara marah-marah atau ngomel-ngomel, atau dia juga bisa meninggalkan rumah.
kalau anak itu sudah stres dengan orang tuanya. Atau sebaliknya ya, orang tua stres dengan anaknya, bisa saja, pergi kau dari rumah ini, aku tidak sudi punya anak seperti kau gitu ya. Seperti yang saya pernah dengar, lihat satu kasus di Jakarta, ada orang tua yang kaya raya, anaknya miskin. Karena apa? Ditolak oleh orang tuanya, suruh pergi. Jadi kekayaan itu hanya buat orang tuanya saja. Nah, apa yang mau digambarkan di sini? Kadang-kadang orang yang stres itu lupa untuk bisa mengontrol diri. Suami dengan istri ketika sudah salah paham gitu ya, wah mulai mencak-mencak dengan kata-kata yang kurang terkontrol, bisa terjadi. Karena apa? Orang sedang stres. Atau misalnya orang kecewa dengan marah dengan Tuhan. Minta ini nggak dikabulkan, minta itu nggak datang-datang juga. Nanti minta yang lain, kok nggak ada kabar gitu ya. Jadi orang mulai kecewa dengan Tuhan, lalu tidak mulai berdoa, dan paling parah juga tidak mulai ke gereja, bodoh amat gitu ya. Karena Tuhan tidak menjawab apa yang saya mau. Maka orang bisa mengambil tindakan untuk tidak lagi percaya dengan yang namanya Tuhan. Karena orang sudah stres atau kecewa. Karena kegelisahannya tak terjawab oleh Tuhan. Saudara-saudari, pernah ada orang yang bertanya, Romo itu kok sering tersenyum, tapi Romo gak gila kan? Ya enggak lah, saya tersenyum, kok bisa Romo? Emang Romo gak punya masalah? Banyak, masalah pribadi, masalah orang lain, itu saya ingat semua. Tapi kok Romo bisa tersenyum ya? Apakah dengan tidak tersenyum lalu persoalan akan segera hilang? Tidak juga. Apakah dengan tidak tersenyum kemudian saya akan menjadi orang hebat lalu tidak punya masalah? Tidak juga. Maka daripada saya bermuram durja, lebih baik saya tersenyum, membahagiakan orang lain meskipun diri saya sedang dalam persoalan. Mengapa? Karena saya ingat tersenyum atau senyum dalam bahasa Inggris itu kan smile. Smile. Ternyata itu punya singkatan. Dan itu yang bisa kita hidupi. Smile, S-M-I-L-E. See miracle in life every day. See miracle in life every day. Lihatlah keajaiban-keajaiban di dalam hidupmu setiap saat, setiap hari. Kalau kita hanya memikirkan persoalan, tidak akan selalu bisa langsung hilang. Tetapi jangan kita membuat menjadi makin parah. Maka tersenyumlah, karena smile itu artinya mengingatkan kita bahwa di balik semua masalah Tuhan tetap menghadirkan keajaiban. Bapak yang punya persoalan di kantornya tidak harus menjadi marah dengan anaknya. Karena apa? Melihat anaknya sehat walafiat, tersenyum. Meskipun dalam hati ada pergumulan. Seorang ibu yang mungkin tidak punya uang untuk belanja, suaminya juga belum punya pekerjaan. Karena apa? Bisa tersenyum, karena apa? Tidak harus merawat suaminya yang sakit. Atau masih diberi tempat tinggal yang layak oleh Tuhan, sehingga jauh dari panas dan terik. Panas dan terik, sama ya. Panas dan hujan maksud saya. Kalau seandainya orang tidak bisa mempunyai anak, masih bisa melihat pasangannya sehat walafiat, bersyukur. Masih bisa makan setiap hari, bersyukur. Ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang menyertai setiap manusia setiap saat. Namun terkadang orang lupa untuk bisa mengingat smile tadi, melihat keajaiban Tuhan. Maka sekali lagi saya mau mengajak, belajarlah dari Abraham, belajar dari Tuhan Yesus. Mereka juga manusia seperti kita. Mereka pernah mengalami kegundah gulanaan, mereka pernah mengalami ketakutan, sama seperti kita. Tetapi kita tahu ada orang, ada Tuhan yang selalu membuat kita bisa tersenyum, bisa melihat keajaiban. Bahwa kita masih bisa melihat orang yang menghibur kita dengan mata, bersyukurlah. Ketika ada orang yang mencaci, toh juga masih ada orang yang mendukung kita, bersyukurlah. Itulah keajaiban. Maka mari di masa Prapaskah ini kita membangun hati yang baru. Beban-beban tetap ada, tapi tidak perlu diperparah. Menerima dengan sukacita, meskipun
kadang hidup terasa berat. Dan itulah yang ingin kita tekuni. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu akan terlaksana. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai, itu terjadi. Meskipun dulu Abraham tidak melihat ya, karena Abraham cuma tahunya dia bisa melihat ada Iska, Ismail, dan 6 anaknya dari Ketura. Dia tidak bisa melihat cucu cicitnya dan sebagainya, tidak bisa waktu itu. Tapi sekarang dia melihat dari surga, memang apa yang Tuhan janjikan itu sudah terpenuhi. Keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saudara-saudari, mari kita melihat keajaiban Tuhan dalam setiap saatnya. Kalaupun kita sedang bermuram durja karena persoalan, mari kita ingat bahwa kita masih bisa bersyukur tubuh kita sehat. Kalau kita masih mengalami situasi pahit dalam ekonomi, masih bersyukurlah kita masih bisa melihat orang atau mendengar kisah-kisah orang yang hidupnya lebih menderita dari kita. Karena Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik. Tuhan menjanjikan kepada kita kebahagiaan sesuai dengan jalannya atau caranya. Saya akan mengakhiri dengan sebuah lagu yang berjudul Ku Percaya Janjimu. Meskipun entah kapan, seperti Abraham, tetapi kita juga percaya janji Tuhan tak pernah meleset. Sebentar, cek sound. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam lubuk hatiku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Dengan kepercayaan akan janji Allah, maka marilah kita juga memperbaharui iman kepercayaan kita kepadanya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah bersabda, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan dia dan berdoa. Nanti kita menjawab, "Tuhan, dengarkanlah umat-Mu." Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa mengutus Roh Kristus kepada mereka yang teraniaya dan tertindas, agar mereka teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk selalu berjuang mewartakan karya keselamatan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa memberkati usaha masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga tetap setia dan tekun dalam mewartakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang tak mampu menghadapi kesulitan hidup dan tidak percaya lagi kepada orang lain, semoga Bapa menjamah mereka yang hampir putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup, agar mereka dapat memperoleh kembali ketabahan hati dan bangkit kembali dalam menantikan janji keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, semoga Bapa membimbing kita semua selama 40 hari ini untuk mempersiapkan kedatangan kerajaan-Nya dengan berkorban diri dan bergembira atas kebahagiaan sesama, sebagaimana Kristus yang telah berkenan memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga berdoa untuk doa-doa kami yang hadir saat ini, dan kami satukan dengan doa-doa yang kami bawa dalam intensi pada hari ini. Untuk Ibu Weni Berta yang bersyukur atas rahmat kesembuhan, untuk keluarga Bapak Antonius BT yang juga memohon doa bagi Ibu Margareta Jerry Smith yang sedang sakit, dan juga untuk Saudari Agnes Kusuma dan keluarga yang memohon berkat serta keselamatan dalam proses kelahiran
anak pertama dari Veronica Alnovira Ines Pratiwi. Semoga harapan keluarga-keluarga ini sesuai dengan apa yang Kau rencanakan. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau senantiasa membangkitkan kami dari keterpurukan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda kasih Putramu. Maka kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami pun diperkenankan mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang juga telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami putra-putrimu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kehenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu, Bapak Yohanes Sudarmono, Bapak Januarius Sarjono Ramelan, Bapak Kui Kong Heng, Bapak Petrus Rudi Gunawan, Ibu Maria Yanti, Bapak Leman, Bapak Don Scotus Buyung, dan Ibu Maria Teresia Titin. Juga orang yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang dimuliakanlah nama-Mu,
hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau mau menderita agar kami selamat dan bahagia dan menemukan damai di dalam Engkau. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang pagi ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut putramu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan putramu yang abadi. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Jadwal di gereja dalam minggu ini. 1. Pendalaman APP setiap hari Rabu di gereja mulai jam 6:30 malam. 2. Jam Kudus. Persiapan menjelang Jumat pertama. Hari Kamis tanggal 4 Maret jam 7 malam di Kapel Santo Yosef. 3. Jalan salib yang dilanjutkan dengan misa Jumat pertama tanggal 5 Maret jam 6 sore di gereja dengan petugas liturgi. Pemandu jalan salib Bapak Okbri dan Ibu Ambar. Tata laksana Dankor dari Devosan Kerahiman Ilahi. Organis Yuli Wijaya. 4. Misa Minggu Prapaskah ketiga tanggal 7 Maret jam 7 pagi di gereja dengan petugas liturgi. Lektor Bapak Andreas Widyo, Pemazmur Putri Melda Samosir, Tata Laksana Dankor dari wilayah Matius, Organis Sivi. Baptis kanak-kanak akan diselenggarakan pada bulan April. Formulir pendaftaran diambil di Sekretariat Paroki dan dikembalikan selambatnya tanggal 14 April. Saudara-saudara yang terkasih, selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Selamat pagi. Menegaskan beberapa hal. Yang pertama yang tadi disebutkan dalam pengumuman soal jam kudus itu adalah hari Kamis menjelang Jumat pertama, artinya sebulan sekali. Tadi disebutkan di Kapel Santo Yosef, itu di bawah sana, bagi yang belum tahu ya, di bawah sana. Jangan-jangan nanti berpikirnya, oh Kapel Santo Yosef itu berarti di Paroki Yosef. Salah ya, maksudnya kapel itu di bawah sana. Bagi yang belum tahu, kita punya kapel. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan katekese pendek untuk para orang tua yang sudah punya anak atau orang muda yang belum menikah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengingatkan kembali bagi yang sudah pernah mendengar, kalau seandainya Bapak dan Ibu punya putra-putri yang belum menikah, lalu mereka bersekolah di luar kota atau bahkan luar negeri, maka memang 3 bulan setelah mereka menetap di paroki atau di tempat itu, 3 bulan ya, harus segera menemukan paroki terdekat. Untuk apa? Untuk nanti mendaftarkan sebagai anggota jemaat atau anggota umat di sana. Itu ketentuan gereja. Karena apa? Berkaitan dengan soal perkawinan. Banyak kali kejadian anaknya sudah pindah keluar kota untuk kerja atau kuliah misalnya gitu, udah lama, lalu dapat pasangan dari sana, lalu carinya kembali ke sini. Merepotkan diri sendiri. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Maka bisa dimaklumi. Tetapi sekarang saya informasikan, kalau ada anak yang ada di luar kota atau luar negeri, memang nanti sebaiknya, terutama di Indonesia ya, kalau di luar negeri memang agak sulit, tapi kalau di Indonesia masih memudahkan untuk komunikasi. Maka didaftarkan di paroki terdekat atau mendaftarkan diri, supaya nanti kalau proses kanonik itu lebih mudah, tidak perlu bolak-balik ke paroki sini. Di tempat di mana dia tinggal saja. Bahwa nanti akan menikah di paroki sini kembali, enggak apa-apa. Tapi proses kanoniknya lebih mudah di paroki terdekat sana. Ini informasi sederhana, tetapi mudah-mudahan untuk para orang tua bisa dipahami, karena itulah bagian dari proses tahapan kanonik.
Lalu bagi mereka yang mau menikah, nanti akan disampaikan juga, tapi baik sebagai pengetahuan, bagi yang mau menikah dan keluarga yang anaknya mau menikah, pertama-tama yang perlu disadari, kalau misalnya mau melangsungkan perkawinan, kalau Katolik sama Katolik, umumnya dilaksanakan di tempat yang putri. Kalau Katolik sama Katolik ditempatkan di tempat yang putri. Kalau berbeda agama, maka tentu saja di tempat yang beragama Katolik. Nah ini, dan prosesnya juga harus diatur sesuai dengan hukum kanonik, ya ini proses standar persiapan perkawinan. Maka lebih baik menghubungi romonya, dan saya selalu menyarankan yang menghubungi romonya itu pribadi yang bersangkutan, bukan orang tuanya. Yang mau menikahkan anak, bukan orang tua mau nikah lagi. Maka yang yang menghubungi romo itu adalah yang bersangkutan yang akan menikah. Jadi bukan lagi diurusi oleh orang tuanya, karena ini sudah menjadi tahapan kedewasaan. Ini catatan dari dimanapun, tidak hanya di sini, dimanapun. Maka yang menghubungi adalah anaknya atau yang bersangkutan. Itu yang perlu saya sampaikan supaya nanti untuk melihat kedewasaan si anak, bagaimana dia mempersiapkan perkawinan dari nol sampai nanti selesainya perayaan itu. Nah ini saja mungkin katekese pendek berkaitan dengan soal perkawinan, hal-hal yang lain nanti akan disampaikan. Terima kasih buat umat yang hadir, ya dari wilayah, saya lupa, gabungan lah pokoknya. Lalu yang dari streaming, kemudian petugas Mulmed yang selalu membantu kita dalam perayaan ini, KOR dari adik-adik OMK dan pendampingnya, juga lektor dan pemazmur, suster terima kasih, dan petugas tata laksana yang membantu mempersiapkan kehadiran dan penataan tempat. Semua terima kasih, mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, di dalam menjalani masa Prapaskah ini bersama keluarga dan komunitas senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah, kita diutus. Amin.